Saudara, pencurian rumah kosong di Bekasi, Jawa Barat berawal atas laporan warga sekitar. Polisi yang melakukan olah TKP menemukan CCTV yang merekam aktivitas pelaku. Dengan cepat polisi memburu dan menangkap dua pelaku yang merupakan kekasih. Lantas seperti apa sepak terjang para pelaku? Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV, Taufik Riyadi. Saya dapat informasi dari warga bahwa rumahnya kecurian saat ditinggalkan 4 hari. Setelah itu kita melakukan cek TKP bersama tim, bersama petugas SPK. Kita pelajari di TKP, dari saya lihat di TKP ada kerusakan bekas congkelan di pintu rumahnya, terus ada terekam CCTV. Dari CCTV saya pelajari identitas pelaku, ciri-ciri pelaku. Akhirnya saya dapat informasi dari beberapa warga bahwa ciri-ciri pelaku dikenali oleh warga. Pencurian rumsong atau rumah kosong meresahkan warga yang ingin meninggalkan rumahnya. Spesialis menjadi titel yang melekat, bukan hanya sekali, tapi berkali-kali pelaku melakukan aksinya. Lalu seperti apakah aksi yang dilakukan oleh pelaku? Selengkapnya digelar perkara. Pencurian rumah kosong yang ditinggalkan oleh pemiliknya, terutama dalam waktu yang cukup lama, kembali meresahkan masyarakat. Polsek Pondok Gede, Bekasi bergerak mencari pelaku setelah mendapatkan laporan dari masyarakat yang rumahnya kemalingan setelah ditinggal 4 hari. Sebelumnya, pelaku mengincar dan memantau rumah target pencurian, lalu dengan modus melakukan perusakan terhadap gembok. Kemudian pelaku menggasak barang-barang berharga hingga tak tersisa. Beruntung, polisi telah berhasil mengamankan pelaku setelah melakukan penyelidikan atas laporan dari masyarakat. Awal mulanya saya dapat informasi dari warga bahwa rumahnya kecurian saat ditinggalkan 4 hari. Setelah itu kita melakukan cek TKP bersama tim, bersama petugas SPK. Kita pelajari di TKP, dari saya lihat di TKP ada kerusakan bekas congkelan di pintu rumahnya, terus ada terekam CCTV. Dari CCTV saya pelajari identitas pelaku, ciri-ciri pelaku. Selanjutnya saya bersama tim Buser Polsek Pondok Gede melakukan mencari data identitas pelaku, informasi-informasi di seputaran wilayah TKP tersebut. Akhirnya saya dapat informasi dari beberapa warga bahwa ciri-ciri pelaku dikenali oleh warga. Selanjutnya setelah dapat informasi, saya mencari keberadaan pelaku, rumah tinggalnya di daerah Jati Asih. Setelah itu saya bersama tim melakukan pantauan ya selama kurang lebih 4 hari kegiatan pelaku. Ya kan, dia tinggal sama istrinya di daerah Jati Asih. Terus terakhir saya dapat informasi pelaku berada di salah satu rumah sakit di daerah Jati Asih. Setelah itu saya bersama tim memantau. Setelah itu melihat pelaku, langsung saya lakukan penangkapan. Kira-kira modus seperti apa sih Pak yang dilakukan oleh pelaku dan apakah modusnya sama seperti yang sudah dilakukan sebelumnya? Modus pelaku memang kita pelajari selama ini, selalu dia melakukan pengerusakan terhadap pagar rumah, gemboknya dijebol, pintunya dijebol, terus dia masuk ke dalam rumah mencari barang-barang berharga seperti di lemari, di kamar utama, itu dia nyari barang-barang berharga seperti itu. Selalu dia melakukan kejahatannya, dia mempelajari dulu nih, rumah ini kosong, dia lihat dari gembok pagar. Kalau gembok pagar itu tergembok, berarti rumah itu kosong, langsung dia eksekusi. Kira-kira pelaku ini sudah melakukan aksinya ini udah berapa kali nih? Padahal target khususnya apa nih Pak? Apakah rumah dan barang-barang spesifiknya apakah ada yang dicuri seperti apa? Pelaku targetnya memang di sini di perumahan-perumahan ya, perumahan-perumahan yang agak-agak bagus lah ya perumahan itu. Terus target utamanya dia perhiasan, uang, laptop atau handphone. Pokoknya barang berharga
istilahnya gampang disembunyikan, dia keluar rumah tidak dicurigai. Nah, seperti itu. Jadi barang-barang harga seperti emas, uang, laptop kan dia bisa simpan. Jadi dia setelah keluar dari rumah tidak dicurigai. Dia selalu melakukan bersama teman dekatnya wanitanya, jadi biar agar tidak dicurigai oleh tetangga sekitar. Teman wanitanya selalu pakai jilbab, ya kan? Jadi memang untuk melabui seputaran yang dia akan bongkar rumah itu, jadi dia berpasangan, seperti itu. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Setelah 20 kali melakukan pencurian, kini pelaku mendekam di sel tahanan. Spesialis mungkin menjadi titel yang bisa disematkan karena seringnya pelaku melakukan pencurian dan hasilnya digunakan untuk berfoya-foya. Pelaku kerap melancarkan aksinya di daerah Bekasi dan sekitarnya. Terakhir, pelaku beraksi di sekitar perumahan kawasan Jati Cempaka, Bekasi, Jawa Barat. Pihak kepolisian berpesan kepada masyarakat yang rumahnya akan ditinggalkan untuk melapor kepada ketua RT dan keamanan setempat agar mendapatkan pengamanan lebih. Untuk motifnya tersendiri nih Pak, untuk motif pelaku melakukan pencurian ini apa nih Pak? Pelaku memang melakukan kejahatan ini hanya apa ya, untuk hidup pribadinya berfoya-foya dan hidup agak-agak apa ya, dia selalu tampil keren terus. Untuk aksinya sudah berapa kali Pak melakukan? Memang di sini yang kita masih dalami kurang lebih ya sekitar 20 kali ya pelaku melakukan kejahatan di wilayah hukum Polsek Pondok Gede dan Bekasi sekitarnya. Kan pelaku sudah melakukan kurang lebih 20 kali Pak. Apakah pelaku ini bisa disebut spesialis? Apakah dia bersindikat nih Pak dengan orang lain gitu? Pelaku memang dia tidak ada temannya lainnya, hanya teman wanitanya. Jadi dia selalu melakukan berdua teman wanitanya. Teman wanitanya itu di luar rumah, si pelaku yang laki-laki ini masuk ke dalam rumah yang melakukan eksekusi rumah. Kemungkinan terjadinya pencurian di saat kita tidak berada di rumah memang selalu ada. Para ahli menyarankan kita untuk selalu memastikan keamanan di dalam rumah dan juga di lingkungan sekitar tetap terjaga untuk meminimalisir terjadinya kejadian serupa.